Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kama huwa ahluh wa sallallahu wa sallama fi kulli lahdatin abada ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita. Tolong jangan rame ya teman-teman, soalnya ini direkam. Nanti suara kalian masuk YouTube kalau pada rame. Aku nggak tahu caranya mengunci semuanya. Coba ya, bisukan semua. Oke. Kayak gini lebih baik. Masih ada suara-suara. Alhamdulillah, berkat taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mengumpulkan kita semua. Dan sekarang hujan lebat, Masya Allah. Mudah-mudahan majelis ini berkah. Mudah-mudahan majelis ini menjadi salah satu bukti kita mengimarahkan Ramadan, meraihkan Ramadan, memakmurkan bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah. Khususnya kita juga pengen dapat nadrah dari penulis kitab itu sendiri, yaitu Al-Allamah Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Alhamdulillah, memasuki yang sekarang bab istidrak wa tashih. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Istidrak wa tashih ini salah satu hobi Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau nggak punya dosa, tapi hari-hari baginda selalu diisi dengan istighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan kalau sholat malam sampai telapak kakinya bengkak, menangis, padahal beliau nggak punya dosa. Untuk siapa? Untuk umatnya, untuk kita semua. Alhamdulillah, udah masuk bab kemarin kita belajar tasjil akhir. Ada catatan-catatan selain yang dicatat oleh malaikat, yaitu siapa? Anggota badan kita yang merekam apa-apa yang kita perbuat. Subhanallah, Habib Muhammad meletakkan istidrah wa tashih setelah bab sekian kali kita banyak belajar yang kemarin-kemarin ya. Udah beliau menghimbau jangan sampai waktu-waktu kita berlalu begitu aja tanpa ada manfaat akhirat di dalamnya. Gimana cara kita menyikapi waktu khususnya di bulan Ramadan ya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kalau masih ada yang lalai, masih ada yang bergelimang maksiat, naudzubillah min dzalik, masih ada yang berbuat dosa di Ramadan khususnya. Nah, makanya bab ini dibuat, namanya istidrakun wa tashihun. Nah, apa maksudnya? Menyusul dan memperbaiki. Halaman 29 kalau yang masih bingung dengan screen ya. Istidrakun wa tashihun, nyusul dan memperbaiki. Kalau yang udah terlanjur berbuat yang enggak khususnya di bulan Ramadan ya. Bukan 25 tapi 29. Jadinya memperbaiki yang telah lampau, diperbaiki. Tamam. Menyusul dan memperbaiki. Man arada tadaruka ma fata wa mahwa ma hawat husjilat fa alaihi bit taubah. Barang siapa yang pengen memperbaiki yang telah lampau, mafata, wa mahwama, dan menghapus ma hawathu, apa yang seharusnya dihapus dari sijilat, dari catatan-catatan kita, fa alaihi bit taubah. Man arada, siapa yang mau, barang siapa yang ingin menyusul apa-apa yang telah hilang darinya. Wa mahwama hawat husijilat, barang siapa yang ingin menghapus apa-apa yang mencakup atau yang terekam
atau yang tercatat ya. Istilahnya tuh yang ingin mengkodok atau menyusul apa-apa yang telah hilang, yang telah lalai dari kita. Kemarin-kemarin masih banyak lalainya, masih belum memaksimalkan waktu dengan baik ya. Udah terlanjur tertulis di rekaman malaikat, tapi kita pengen dihapus. Gimana caranya? Menyusul, memperbaiki yang udah kita lakukan. Caranya gimana? Fa'alaihi bit taubah. Maka enggak ada cara lain selain bertaubat. Ya, ada orang yang hidupnya sekian puluh tahun itu banyak dalam kelalaian. Banyak dia berbuat dosa. Kemudian subhanallah dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu berhijrah. Ada keinginan di dalam hatinya mau hijrah. Apa hijrah itu? Yang dulunya belum baik jadi baik. Yang sudah baik pun jadi lebih baik. Itu hijrah. Meninggalkan apa-apa yang dulu gak bermanfaat baginya. Dia dapat hidayah. Di hati kecilnya ditanamkan hidayah oleh Allah, dikasih taufik, dia hijrah. Terus bingung. Gimana ya caranya di sisa umurku, di sisa hidupku ini aku ingin mengkodok atau memperbaiki masa-masa laluku. Menghapus tasjil. Yang kemarin tasjil ya udah pada tahu. Menghapus catatan-catatan malaikat yang buruk tentangku. Malaikat atid nulis sesuatu yang jelek, pengen rasanya dihapus. Yubaddil sayyiat hasanat. Ini double kerjaan nih ya, pakai membisukan. Yubaddil sayyiat hasanat ya. Maksiat-maksiat yang jelek-jelek digantikan dengan hasanat. Mau dong, gimana caranya? Pengen hijrah, pengen baik. Terus yang telah lampau, dosa-dosa yang kemarin ini gimana? Catatan yang sudah terlanjur tercatat bagaimana? Malaikat mencatat yang buruk tentangku, di mana dulu aku banyak meninggalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ingin menghapus apa-apa yang tercantum dalam catatan, baik itu dosa-dosa, kemaksiatan, kejelekan-kejelekan yang tertulis, pingin rasanya dihapuskan dosa-dosaku di masa lalu. Kaif gitu, ya. Maka barang siapa yang mau seperti ini, istidrakun wa tashih, menyusul dan memperbaiki, ngejar ya. Fa'alaihi bit taubah, maka bagi kalian adalah bertaubat. Wajib hukumnya, wajib baginya untuk bertaubat. Dan adapun taubat wahia, ini termasuk yang tertulis di sini syarat-syaratnya taubat. Ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dan istighfar itu istighfar 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Istighfar itu termasuk cara yang paling akhir. Maksudnya orang gak cukup taubat itu dengan langsung meloncat ke syarat yang kelima. Istighfar aja cukup, wes bebas dari dosa, bebas dari rekaman, catatan-catatan. Gak begitu ya. Apalagi dosa-dosa besar misalnya. Butuh taubat yang tidak hanya sekedar istighfar. Walaupun istighfar tidak pernah menjadi sekedar. Dan itu butuh, memang istighfar diperlukan. Tapi ada yang lebih dari itu, kamu mesti menjalankan syarat-syarat yang ada di atasnya. Sebelum kemudian beristighfar. Supaya istighfarnya itu keterima. Bukan sekedar istighfar di lisan, tapi maksiat jalan terus. Kan udah istighfar, udah dihapus ya. Habis gibain orang, astagfirullah, astagfirullah, udah beres. Kan udah istighfar, ya nggak gitu juga caranya. Jangan langsung instan ya. Walaupun memang istighfar diperlukan dalam setiap hari-hari kita, di samping untuk menghapus dosa, istighfar itu banyak sekali manfaatnya. Fa'alaihi bitaubah, maka dia wajib bertaubat. Adapun taubat wahia, yang pertama an-nadamu. Nah, itu syarat-syarat taubat. An-nadamu, nadam itu menyesal. Orang taubat dari dosa itu harus nyesel. Ini termasuk syaratnya
taubat, yaitu ada penyesalan di dalam hati. Tidak sekedar hanya mengatakan tubtu ilallah, aku bertaubat kepadamu ya Allah, tapi hatinya tidak menyesali. Besok-besok balik lagi, ngulangin lagi, ya percuma. Itu belum dikatakan taubat yang benar itu. Kalau dia taubat, dia nyesel di dalam hatinya, ya Allah, kenapa kok bisa aku dulu terjerumus melakukan hal-hal seperti ini. Dia beneran nyesel. Nah itu syarat yang pertama, nyesel. Taubat itu menyesal. Yang dimaksud taubat itu kamu menyesal. Jadi taubat yang paling benar itu harus ada penyesalan di hati yang paling dalam. Menyesal, kenapa aku kok sampai berbuat dosa? Menyesal kok sampai aku terperdaya dengan hawa nafsu. Menyesal kenapa kok nurut aja dengan ajakan bisikannya setan. Jadi temennya setan, naudzubillah min dzalik. Setan bilang kanan-kanan, setan bilang kiri-kiri. Hatinya tuh selalu perang antara setan dan malaikat. Mau ikut yang mana nih? Kalau ada bisikan hati yang ngajak kebaikan, itu malaikat. Kalau ada bisikan hati yang ngajak gak bener, itu setan. Ya kadang kita kalah. Katanya setan tidur aja enak ya. Ngapain hadir taklim, udah capek semalam begadang Lailatul Qadar, nurut ya. Contoh ya. Tapi kan udah gak ada setan, ya kan anak didiknya setan banyak ya. Hawa nafsu bisa jadi hasil didikan dari setan ya. Pokoknya intinya harus menyesal dulu. Nyesel. Ya Allah, kenapa kok sampai bisa ada penyesalan di dalam hatinya? Itu namanya taubat. Wal igla'u, syarat yang kedua, nomor 2 syaratnya taubat adalah igla, melepaskan dosa dari anggota badan kita. Udah nyesel, kita lepasin dari dosa itu. Kita berdosa dengan tangan, misalnya lepas itu dosa dari tangan kita. Dulunya misalnya tangannya suka kasar, suka mukulin anak misalnya, suka mencuri, naudzubillah min dzalik. Ya kita lepas, jangan sampai tangan ini berbuat yang demikian. Atau mata, dulunya suka memandang hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, memandang sesuatu yang haram, lihat gambar-gambar gak benar, kita lepas. Mata sekarang jangan sampai memandang sesuatu yang haram. Jadi caranya harus igla, harus melepaskan anggota badan dari dosa-dosa tersebut. Lisan juga gitu. Dulu suka bohong, sekarang janji gak akan mau berbohong lagi. Kita lepas. Apapun yang dulu yang digunakan untuk dipakai buat dosa, anggota tubuhnya dilepas. Dulunya misalnya banyak berbuat dolim, diganti sekarang tangannya berbuat kebaikan, suka nolongin orang, suka membantu orang. Harus kita lepas dosa-dosa itu dari anggota badan kita. Jangan sampai berbuat dosa lagi. Kakinya dulu suka ke tempat-tempat gak bener, sekarang kita lepas. Igla, jadi udah nyesel. Yang kedua melepas. Yang ketiga wal azmu an la ya'uda ila danbi. Wal azmu, azam bertekad kuat ya, untuk tidak kembali lagi ke dosa yang sama. Sebab kalau dia dosa tobat itu kayak mempermainkan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Subhanallah, orang zaman sekarang maksiat aja diposting ya. Ntar kalau amalan yang diposting dibilang ria. Lah sekarang maksiat aja diposting, mending amalan biar orang itu bisa nyontoh ya. Tapi sekali lagi itu tergantung niatnya. Kalau niatnya memang pamer ya dia ria. Tapi kalau misal dia seorang ulama, seorang ustadzah memposting amalan-amalan tertentu supaya pengikutnya ini mengambil ibrah, supaya ada yang bisa mengerjakan sesuatu yang sama kayak yang dia kerjakan, amalan-amalan akhirat, itu nggak ada masalah, malah bagus ya. Sosmednya dipakai buat sharing something yang positif ya, yang bagus.
Wal azmu an la ya'uda ila danbi. Yang ketiga itu berkeinginan kuat. Azam itu tekad bulat, keinginan kuat, tekad yang bulat, berkeinginan kuat tidak akan kembali ila dosa tersebut. Tidak akan ya'ud ila dan, ya, kembali kepada dosa tersebut. Gak wes sekarang saya udah tobat, gak akan lagi melakukan perbuatan itu. Cukup azam tekad, tidak, selama hidupku tidak akan kembali lagi. Udah kapok, udah jerah, udah seri, ya, kalau orang Melayu bilang gak bakal ngulangi lagi. Janji di dalam hatinya melepas, menyesal dilepas itu perbuatan dosa. Dan juga janji melepas apapun yang berkaitan dengan dulu yang menyebabkan dia punya dosa. Dihilangkan semua itu biar gak inget. Misal, kemarin kan udah tak kasih contoh. Ini terjadi juga kejadian. Telinganya seneng banget dengerin musik-musik, ya. Nah, fasilitasnya dia untuk dengerin musik harus ada disk, harus ada kaset. Nah, selama kaset dan disk masih jadi koleksi, masih disimpan dengan baik, dengan rapi, dia bakal dengerin lagi. Maka solusinya apa? Dia hilangkan fasilitas tersebut, ya. Dia rusak kaset tersebut, dia kubur, ya. Sehingga gak ada yang bisa ngambil dosa-dosa tersebut. Disknya dikubur, semua dikubur, selesai. Kayak saya dulu pertama kali mondok itu masih pakai celana jeans, ya. Bukan kayak sekarang pakainya abaya terus, enggak. Zaman-zaman dulu sekolah pakai jeans, ya. Perempuan pakai celana keluar. Nah, setelah guru saya ngajari nggak boleh, ya. Rahimallah mutasarwilat minan nisa. Allah merahmati perempuan-perempuan yang pakai celana panjang tapi di dalam, bukan di luar. Kalau gini masih kelihatan bentuknya. Nah, sama aja, cuman beda warna aja. Kalau kulit warna kulit, jeans warna biru, warna hitam, tapi masih kelihatan bentuknya. Itu nggak menutup. Bla bla bla, akhirnya tak keluarin semua celana, satu kresek penuh dibuang, kasih orang. Udah nggak pernah sampai saat ini pakai jeans, udah nggak pernah lagi. Ganti pakai baju panjang. Tobatnya kapan? Ya ketika itu langsung Ustadzana sehat, langsung ngeluarin, mulai koleksi baju-baju panjang. Mulai pede pakai yang panjang-panjang, pakai yang abaya, sehingga siapapun sekarang tidak pernah melihat aku dalam keadaan keluar pakai celana doang, nggak pernah. Selalu kalau ngelihat aku pastinya pakai baju panjang gitu, ya, yang kayak abaya gitu, walaupun nggak selalu hitam. Intinya begitu, dilepas semua fasilitas yang membuat dia nanti ingat dengan dosa tersebut, akhirnya balik. Paham, ya? Wal azmu an la ya'ud ila danbi. Tekad kuat untuk tidak melakukan dosa itu salah satu caranya adalah kamu membuang apapun yang berkaitan dengan dosa tersebut. Jadi tekadnya itu sesuai, ya. Jadi tekadnya itu bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Kenapa? Fasilitasnya udah nggak ada. Ya bener, ini orang niat benar-benar bertekad azam. Nah, kalau enggak melakukan itu, dia bakal balik lagi, berarti tekadnya belum kuat. Nah, jadi syarat taubatnya jadi enggak terpenuhi. Nah, jadi yang ketiga, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Makanya apa-apa yang berkaitan dengan dosa, baik tempat ataupun pakaian atau apapun yang menjadi sebab fasilitas kita berbuat dosa, itu dihilangkan semuanya. Bila perlu, ya. Kalau perlu kita hijrah, memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki kehidupan yang dulu-dulu nggak usah diingat lagi, udah diperbarui, kita menata hidup ke depan agar lebih baik lagi, ya. Yang keempat, ini juga penting, raddul madzalim ila ahliha. Ini berkaitan dengan sesama manusia. Raddul madzalim, kembalikan apa-apa kepada orang yang telah kita dzalimi, mengembalikan perkara-perkara yang didzalimi kepada pemiliknya.
barang-barang orang yang terdolimi karena kita, ya, misalnya utang, ya harus dibayar. Kalau ini kamu istighfar puluhan ribu kali pun Allah nggak bisa bantu, karena ini sesama manusia. Kita harus selesaikan dulu. Raddul madzalim, yang pernah kita dolimi orang-orang, kita datang, kita minta maaf, kita bayar. Ya, punya utang harus dibayar, nggak bisa bayar nyicil. Saya kepikiran punya utang bukan dipikiri tapi dibayar, ya. Percuma kepikiran doang, nggak kamu bayar ya selamanya bakal jadi utang, ya. Nabi Muhammad nggak mau nyolatin jenazah yang punya utang. Hati-hati, ya. Kepikiran ya kamu harus usaha, bisa beli baju baru, bisa beli mukena, utang nggak bayar, ya. Dapat uang zakat pakai dulu bayar utang. Jangan ini kebutuhan anak saya ini itu, bayar utang itu wajib, ya. Kalau enggak tobatmu nggak bisa keterima, ya, si jilatnya nggak bisa terhapus catatannya, ya. Dan guru saya pernah bilang hutang itu tidak bisa dihalalkan. Udah lama ini orang utang, wes halal wes, nggak bisa. Kamu agetnya dulu bukan ngasih tapi utang, ya. Walaupun kamu sudah halalin, dia tetap berkewajiban untuk membayar, ya. Gak bisa dihalalkan. Utang ya utang, ya. Sampai dibayar, ya. Sampai udah selesai ya udah. Oh nggak apa-apa, saya udah ikhlasin, ya beda lagi, ya. Udah ikhlasin, dia bayar, kamu kasih lagi ke dia jadi hadiah, itu bisa diikhlasin, ya. Namanya utang, ya. Utang kok dihalalin nggak bisa, agetnya tuh beda, ya. Emang ada makanan haram tiba-tiba jadi halal? Ya begitu, ya. Jadi raddul madzalim, kembaliin kepada orang yang berhak, yang kita pernah mendolimi dia, ya. Pernah berbuat kasar dengan dia, minta maaf, ya. Yang utang dibayar atau meminjam barang belum dikembalikan, sekarang kembaliin. Udah hilang Ustazah, udah lama ya, cari sampai ketemu. Kalau nggak ada kamu ganti dengan barang yang sama, ya. Suka orang tuh pinjem nggak dikembaliin, ya. Kitanya kadang udah lupa, subhanallah, ya. Nah, raddul madzalim, pokoknya apa-apa yang berkaitan dengan hakul adami, sesama manusia, segera selesaikan, ya. Itu kalau dosanya berkaitan dengan manusia, ya. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, langsung loncat ke syarat selanjutnya yaitu istighfar. Yang kelima, syarat taubat, wabil istighfari ana al-laili wan nahar. Yang kelima, syaratnya taubat dengan istighfar, alias banyak membaca istighfar, istiqomah. Ana al-laili wan nahar. Kapan? Setiap malam, sepanjang siang tanpa henti membaca istighfar. Istighfar menjelang subuh, istighfar menjelang waktu maghrib, ya. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum beraktivitas, ya. Karena kalau istighfar di waktu pagi itu menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu rezeki zahir. Kalau kita banyak zikir terutama istighfar menjelang maghrib menjadi penyebab terbukanya rezeki batin, ya. Faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Nabi Muhammad yang maksum, yang terbebas dari dosa, ya. Nabi yang maksum, yang punya sifat ismah, orangnya dinamakan maksum, ya. Belajar bahasa Arab lagi nih, ya. Islam, ya, orangnya dinamakan muslim. Iman, orangnya dinamakan mukmin. Orang yang berihram namanya muhrim orangnya. Jadi muhrim itu bukan yang kayak pengertian orang-orang, oh bukan muhrim, salah, ya. Muhrim itu orang yang berihram. Kalau yang dimaksud ikatan kekeluargaan itu mahram, bukan muhrim sebutannya tapi mahram. Ini Nabi Muhammad sebutannya maksum orangnya,
punya sifat ismah, terbebas dari dosa. Dinamakan maksum karena terjaga dari perbuatan dosa dan maksiatnya. Nabi aja yang maksum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya Nabi Muhammad. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Aku setiap hari bertaubat kepada Allah setiap hari mi'ata marrah, 100 kali. Ini Nabi Muhammad. Baca istighfar setiap hari 100 kali. Taubatnya 100 kali. Apalagi kita yang gak pernah luput dari dosa dan salah. Waqala, dan Nabi Muhammad juga bersabda, itu ada riwayat hadisnya di bawah keterangannya ya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, beruntung, kata Nabi Muhammad. Beruntung sekali. Siapa? Liman wajada fi sahifatihi. Beruntung orang-orang, seseorang yang mendapati di dalam lembaran catatan amalnya istighfar katsir. Banyak sekali istighfar. Beruntung orang yang mendapati catatan amalnya, ditemukan lembaran-lembarannya itu banyak istighfar. Hari ini istighfar, besok istighfar. Bukunya isinya istighfar terus, beruntung. Tuba, kata Nabi ya. Langsung next page ya. Nah, besok dia bakal senang ketika dibagikan catatan amalnya itu, dia banyak menemukan catatan istighfarnya. Ya, dia bakal beruntung. Karena semakin banyak beristighfar, semakin banyak pula kita membersihkan diri dari dosa-dosa. Katanya Allah Subhanahu wa taala, untung di sini bawa buku ya. Qala Allah taala, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Shadaqallahul adzim. Siapa yang pegang page, sudah next page ya, halaman selanjutnya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat kejelekan, wa may ya'mal su' aw yadlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Quran surat An-Nisa. Katanya Allah, siapa yang berbuat jelek ya, atau dia mendolimi dirinya sendiri, kemudian dia istighfar kepada Allah, dia akan mendapati aku adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, sebanyak apapun kesalahan-kesalahan kita, sebanyak apapun kejelekan-kejelekan kita, atau kita banyak mendolimi diri kita sendiri, dengan cara apa mendolimi diri sendiri? Ya, membiarkan diri dalam perbuatan maksiat, itu namanya mendolimi diri kita sendiri. Udah tahu dosa masih dikerjain, itu namanya dolim kepada diri sendiri. Gak enak dengan omongan orang, lebih mendahulukan kepentingan mulutnya orang-orang, lisannya orang, daripada keridhaan Allah dan Rasulnya. Loh, pernikahan kan seumur hidup sekali, gak apa-apa dong gak pakai kerudung. Ya itu ya, nanti orang-orang bilang apa, begini-begini, terus mikirin apa kata orang, padahal kita tidak dalam posisi bisa mengendalikan apa yang orang katakan atau apa yang orang pikirkan. Just go with the flow ya. Harusnya ya udah fokus sama Allah, fokus sama Nabi Muhammad, fokus dengan Ramadan masing-masing ya. Jangan suka dolimi diri sendiri hanya karena orang ya. Orang tersebut gak bisa ngasih pahala buat kamu. Tapi saya suka dikata-katain kalau saya pakai niqab, dicemooh orang, dibully, begini-begini. Ya kamu digibain orang, berat badan kamu juga gak bakal berkurang. Ya, jadi tenang aja, ya biarin ya. Udah tahu dosa, kalau tetap dikerjain itu namanya yadlim nafsahu, dia mendolimi dirinya sendiri. Summa yastaghfirillah.
Kemudian dia banyak istighfar, dia akan mendapati Allah yajidillah ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian waman arada tashihal a'mal, dan barang siapa yang ingin mentashih, memperbaiki amal-amalnya, ingin memperbaiki amalannya, memperbagus tingkah lakunya dia, dan ingin wa imarata ma madha, ingin memakmurkan yang telah lalu minal augat, waktu-waktu yang hilang darinya, ingin memperbagus tingkah lakunya, ingin memakmurkan waktu-waktu yang telah lalu bitta'at, dengan ketaatan. Jadi dia itu pengen memperbaiki, pengen memperbaiki yang dulunya lalai, yang telah lalu lampau dia suka lalai, suka mendolimi dirinya sendiri, pengen diperbaiki waktu-waktu yang telah lampau itu dengan ketaatan. Bisa nggak kira-kiranya? Padahal rekamannya udah gimana ya? Gimana sih caranya? Waktu-waktu yang telah lalu, yang jelek-jelek diganti dengan taat, bittaat, falyu'ammar awqat Ramadan. Ini caranya. Makmurkan waktu-waktu di Ramadan bil khairat wal mubarrat, dengan kebaikan dan kebajikan. Loh kok bisa? Iya. Hadiah buat umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala kamu di Ramadan kan berlipat ganda, ya. Misalnya dulu nggak pernah taklim, ya. Sekarang taklim di Ramadan kayak 70 kali taklim di bulan lain. Berarti kamu memperbaiki waktu, ya. Yang dulu-dulunya lalai diganti bitta'at, dengan amalan ta'at, nah, dihapus, diganti sama malaikat, ya. Oh, ini seakan-akan yang telah lampau itu dia taklim, padahal enggak, ya. Dia hanya memakmurkan waktu di Ramadan sehingga bisa memperbaiki, mentashih amal-amal yang dulu-dulu, yang mamadho tadi itu, yang telah lampau, ya. Hendaknya dia memakmurkan waktu Ramadan bil khairat wal mubarrat, dengan kebaikan dan kebajikan. Jangan dibiarkan Ramadan sama aja kayak waktu kamu lalai. Ini yang nggak bisa mentashih jadinya, nggak bisa memperbaiki, ya. Ya Allah, gitu. Berapa banyak umurku sia-sia dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa, ya Allah. Dia menyesal, ingin memperbaiki sisa umurnya, sisa hidupnya dengan ketaatan-ketaatan, gantiin yang kemarin waktu-waktu umur yang sudah berlalu dengan hal-hal yang tidak baik. Gimana caranya? Yu'ammir awqat Ramadan, ya. Memakmurkan waktu-waktu Ramadannya dengan khairat wal mubarrat. Hendaknya memakmurkan waktu bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Makanya Ramadan ini momen yang sangat penting bagi umat Sayyidina Muhammad SAW, ya. Untuk banyak mencari, menggapai rahmatnya Allah, menggapai ampunannya Allah, dan untuk mencari pembebasan dari api neraka. Wa ta'arrud, apa kemarin ta'arrud? Ya, berlomba-lomba, ya. Menghadap, ya, menampakkan diri lin nafahat, untuk dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, war rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tashghul nafsahu bil a'mal, maka sibukkan dirimu bil a'malis shalihat, dengan amal-amal yang bagus, ya. Sungguhnya amal-amal kamu yang hasanat, yang shalihat, yang baik, hatta yubaddil, ya. Sampai Allah itu menggantikan sayyiat hasanat. Hatta yubaddilallahu sayyiatihi hasanat, ya. Dengan kamu menyibukkan diri dengan amal-amal shalihah, ya, amal-amal yang baik, ya, sampai sehingga Allah nanti menggantikan kejelekanmu yang lampau itu diganti dengan hasanat, ya. Apalagi yang udah taubat, ya, dihapus rekamannya, diganti pahala, dosa-dosa diganti pahala.
Wa wafiqnallahu lis-shalihat qablal mamat. Semoga Allah memberi kita taufik untuk menjalankan perkara yang baik-baik qablal mamat, sebelum datangnya hari kematian. Tahammal annat tabiat, dia mampu mengendalikan tabiat dia yang jelek. Sudah ya, gak usah terlalu jadi orang tuh bisa mengendalikan ego ya. Gak usah membekas segala sesuatu yang jelek-jelek, lupain aja ya. Wabaddala sayyiat hasanat, dia menggantikan ya sayyiatnya jadi hasanat, maksiatnya jadi perbuatan yang baik. Innahu qaribun mujibud da'awat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan maha mengabulkan doa-doa. Tentunya dengan kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi kulli hinin abada adada ni'amillahi wa ifdhalih. Serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, di setiap waktu. Fi kulli hinin abadan adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ini udah selesai babnya kita yang ini, alhamdulillah. Intinya disuruh taubat, disuruh menyesal dan memakmurkan. Sekali lagi intinya memakmurkan waktu-waktu Ramadan dengan kebaikan. Diriwayatkan kaifa Rasulullah fi Ramadan. Nah, gimana sih Nabi Muhammad kalau Ramadan tuh ngapain aja ya? Diriwayatkan kana ajwadun nas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling dermawan dan lebih dermawan lagi kalau Ramadan. Jawad sifatnya Nabi Muhammad. Jadi sifatnya Nabi ya. Kenapa? Tadi suaranya hilang. Mulai Ustazah bilang riwayat tadi. Oh nggak apa-apa, harus biarin hilang, nanti balik lagi ya. Akhirnya kacau rekaman YouTube-nya nanti. Gak apa-apa, mungkin sinyalnya kali, soalnya lagi hujan. Nah, dikatakan ya, sifatnya Nabi Muhammad SAW itu jawad ya. Sifatnya jawad. Yang ketinggalan nanti biar di YouTube aja ya. Aku nggak tahu riwayat yang mana yang dimaksudkan ya teman-teman. Biarin aja aku nerusin, oke? Jadi sifatnya Nabi Muhammad jawad alias dermawan. Istilahnya anak sekarang royal loman. Ngeluarin hartanya dan lain sebagainya karena Ramadan dikatakan syahrul muwasah. Ramadan itu bulannya bantu membantu. Itulah halnya Nabi Muhammad SAW di Ramadan. Yang kedua, kalau Ramadan ketika berjumpa dengan malaikat Jibril ya, yudarisuhul Quran ya. Malaikat Jibril murojaah Al-Quran dengan Nabi Muhammad ya. Belajar Al-Quran, sama-sama ngaji Quran ya. Jadi temannya ngaji Nabi Muhammad kalau bulan Ramadan adalah malaikat Jibril. Keren ya. Siapa tahu kita kalau malam-malam murojaah dibarengi malaikat Jibril. Jadi gimana keadaan Nabi Muhammad di Ramadan? Ya terus mudarisatil Quran. Dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Dan datangnya Jibril, malaikat Jibril alaihi salam kalau pengen ngaji dengan Nabi Muhammad adalah kullalailah, di setiap pertengahan malam. Dan diriwayatkan Nabi kalau di bulan Ramadan lebih cepat ya ngeluarin uang daripada angin topan, daripada puting beliung. Set keluar ya. Itu Nabi Muhammad kalau Ramadan dermawan dan suka ngaji Quran di malam hari ya. Dares Quran bersama malaikat Jibril. Suka ngeluarin hartanya lebih cepat dari angin puting beliung, lebih cepat dari itu. Pokoknya kalau bil khair, kalau untuk kebaikan Nabi Muhammad itu cepat. Dan diriwayatkan juga di bulan Ramadan Nabi Muhammad itu tidak diminta apapun kecuali Nabi pasti memberi. Jadi diminta apapun selama bisa dikerjakan Nabi itu pasti memberi. Kalau enggak ada diusahakan ada.
Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Imam Nawawi menyimpulkan hadis di atas itu sebagai berikut. Kayak ada beberapa faedah dari hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad selama Ramadan. Yang pertama, Nabi Muhammad itu mengagungkan bulan Ramadan karena itu bulannya nuzulul Quran. Jadi dengan apa mengagungkannya? Dengan banyak membaca Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi dermawan. Dan lebih dermawan kalau bulan Ramadan. Kita tahu kan? Berarti itu kesimpulannya ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan di bulan baik. Orang kalau Ramadan seharusnya yang dulunya nggak baik jadi baik. Kalau yang sudah baik, tambah baik di bulan Ramadan. Jangan sebaliknya ya. Karena kenapa? Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dermawan iya, tapi lebih-lebih lagi di Ramadan. Nah, kemudian ketika bulan Ramadan itu dipakai membaca Al-Quran, ya kenapa? Karena Ramadan kan bulannya Al-Quran, dipakai baca Quran. Padahal sesungguhnya di luar Ramadan pun kita tuh juga membaca Quran, juga ngaji. Ya namanya orang Islam gak mungkin gak ngaji kan. Kalau orang Islam gak pernah ngaji tuh ya gak tahu ya. Biasanya kita tuh di luar Ramadan pun juga membaca Al-Quran. Tapi kenapa Ramadan kok ditekankan, dibilang syahrul Quran ya. Tapi kalau Ramadan itu lebih-lebih. Quran yang biasa kita baca tuh porsinya dilebihkan karena ini di bulannya. Ini tepat sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tetap baca Quran di bulan lain, tapi kalau Ramadan lebih-lebih. Bahkan Nabi melakukan pembacaan Al-Quran terbanyak di malam hari bersama malaikat Jibril. Kenapa paling banyak kok malam hari? Karena Jibril datangnya itu malam hari. Ya terakhir berarti ibadah di zaman. Kesimpulannya ya, ibadah di zaman yang lebih paling baik itu pahalanya lebih besar. Maksudnya kalau Ramadan itu diperbanyak kita ibadah di waktu terbaik di Ramadan, maka pahalanya tentunya juga yang terbaik. Tentunya lebih besar ya. Jadi dari cerita tadi di atas tuh kenapa Nabi lebih dermawan. Bahkan dalam riwayat kalau Ramadan gak pernah nolak, semuanya dikasih. Berarti menunjukkan keutamaan waktu dan zaman itu berkaitan dengan besarnya pahala. Besarnya orang yang melakukan keutamaan di bulan itu. Ya kita itu berupaya. Biasanya orang ya, apalagi kayak kita tuh cuman waktu-waktu mustajab biasanya maunya doa gitu kan. Oh ini mustajab yuk doa gitu. Nah kita ini berupaya nyari waktu-waktu yang mulia untuk kita ibadah. Nah di antaranya kapan? Ya bulan Ramadan ini seluruhnya mulia 30 hari. Gak usah nyari, ya sudah ini di Ramadan. Setiap waktu mustajab, setiap waktu dilipat gandakan. Kalau di bulan lain mesti nyari dulu. Nunggu asar hari Jumat misalnya mustajab. Oh nunggu bainal adanain, di antara dua adzan mustajab misalnya kayak gitu. Tapi kalau Ramadan ya mau berupaya nggak berupaya ya sudah ini waktunya. Waktunya waktu kita mulia untuk waktu yang mulia untuk kita beribadah. Dan di antara saat yang tepat untuk kita memilih waktu yang baik kita ibadah adalah untuk membaca Al-Quran. Karena satu huruf itu jadinya 10 kalau bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan 1 jadi 1. Makanya itu istiqomah membacanya adalah hal yang membawa kebaikan yang lebih banyak. Baca dapat kebaikan, istiqomah tambah dapat yang lebih banyak. Nah, Nabi Muhammad terakhir ya, Nabi Muhammad SAW waktu itu udah tua, sudah umur sekitar 60-an, sudah istilahnya tuh udah mau meninggal, udah dekat dengan ajal.
Apa yang beliau lakukan? Talabat takthirul ibadah fi akhiril umur. Itu kebiasaan Nabi. Orang kalau semakin tua umurnya harus semakin banyak ibadahnya. Dan ini tidak akan bisa digapai dengan mudah kalau nggak latihan dari sedari muda. Jadi bukan suatu perumpamaan yang bagus ya. Kayak kita mengklaim tar aja ibadah nunggu tua, masih muda seneng-seneng ya. Nggak gitu juga. Selama kamu nggak latihan dari muda untuk memulai kebiasaan yang baik, tuanya tuh bakal susah. Istilahnya usahanya tuh jadi double-double. Kalau udah biasa, insya Allah enak ya. Begitu. Umur semakin nambah, otomatis ibadah juga harus semakin nambah. Bukan umur semakin nambah, korupsinya tambah besar ya. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita mikir ya, orang cari uang, cari jabatan di usia yang sudah di atas 60 tahun itu tujuannya apa? Padahal udah deket sama kematian ya. 60 tahun masih nyalon, 60 tahun itu mestinya ke masjid yang istiqomah. Bukan ke kantor wali kota ya. 60 tahun waktunya orang di masjid banyak ibadah. Khair insyaallah. Ya kayak Nabi Muhammad usia 60 tahun malah meminta taksirul ibadah fi akhiril umur. Lebih banyak ibadah. Nabi SAW itu dermawan, dan dermawannya Nabi itu bukan cuma segi uang. Dalam segi ilmu beliau dermawan. Siapapun yang tanya pasti dijawab. Segi ilmu dermawan, segi harta dermawan, bahkan nyawanya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab semua kebaikan itu Nabi Muhammad. Yang ngasih makan iya, nasehatin orang yang enggak ngerti iya, yang butuh memerlukan bantuan, perlu sesuatu beliau bantu. Beliau sibuk memikirkan untuk membantu. Ini orang minta bantuan, enggak bisa bantu, gimana? Dipikir caranya. Itu Nabi. Meringankan beban orang yang miskin, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih di Ramadan. Dan karena hal ini, jadi ketika melihat karena Nabi sering seperti itu ya, di bulan Ramadan, sahabat lihat, semua lihat ya, karena sering kayak gitu Nabi Muhammad, akhirnya inisiatif ya umat Islam itu. Apa itu? Kalau udah masuk bulan Ramadan, banyak bantuan-bantuan ya, mengalir sifatnya Nabi Muhammad SAW. Bantuan ke desa-desa, banyak yang keluar dakwah, banyaknya bantuan ke sana kemari, orang itu jadi lebih peka, lebih empati ya. Ini semua kenapa? Ya, karena Nabi Muhammad ya. Ini semua berkat mengikuti apa yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Ramadan syahrul muwasah, bulannya bantu membantu, wa syahrul jud, bulannya kedermawanan ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya memohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.